Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita hari ini, Senin 19 September 2022, adalah menjadi pelita kehidupan. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini saat Engkau mengundang kami merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita gunakan sebagai landasan untuk bermenung pagi ini, kita ambil dari perikopa Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Mari kita bacakan bersama-sama. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bulan Mei lalu pada penutupan bulan Maria, Paroki Clemens Mandonga Kendari tempat saya melayani saat ini mengadakan perarakan patung Bunda Maria di stasi Santo Isidorus Nanga-Nanga. Rute jalan dari gereja stasi ke rumah kevikepan cukup menantang. Selain karena belum ada penerangan, jalan rintisan yang dilalui belum tersentuh oleh pengarasan apalagi aspal. Semuanya masih asli dan asri tanah. Prosesi tersebut lebih menantang lagi karena harus dilakukan dengan kaki telanjang. Penerangan utama adalah obor atau pelita. Prosesi yang berlangsung kusuk dan sederhana tersebut meninggalkan beberapa kesan yang sangat mendalam bagi saya pribadi, dan salah satunya adalah tentang pelita. Saya perhatikan pada saat itu pemegang obor atau pelita rata-rata menempatkan obor mereka lebih tinggi dari kepala para peserta siara dan prosesi agar dapat menerangi jalan yang kami lalui. Obor juga hanya bisa menyala terus jika terdapat cukup minyak tanah yang dihubungkan dengan sumbu ke arah api obor yang sedang menyala. Hal yang menarik, meski nyala obor tidak terlalu terang, tetapi sangat membantu kami melaksanakan prosesi dan menyelamatkan kami dari terantuk batu atau benda-benda lainnya sepanjang rute prosesi tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mendorong kita agar mampu menjadi pelita kehidupan bagi sesama kita. Sangat menarik, penginjil Lukas menempatkan perikopa ini setelah menyampaikan fakta adanya murid-murid perempuan Yesus yang melayani dengan setia kelompok Yesus dengan jalan menyumbangkan harta benda mereka guna mendukung karya keselamatan kelompok Yesus. Serta setelah perumpamaan tentang penabur benih. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita agar dapat menjadi pelita kehidupan bagi sesama kita? Gambaran obor atau pelita yang kami pakai dan kita pakai saat ini dapat membantu kita merenungkan perikopa bacaan Injil hari ini. Minyak dalam pelita adalah sumber kekuatan utama bagi api yang dapat menghasilkan
api yang kita harapkan, api kehidupan. Minyak itu adalah kehadiran Roh Kudus atau Allah sendiri dalam diri kita. Kita telah menerima Allah atau Roh Kudus tersebut dalam sakramen baptis dan sakramen-sakramen lainnya yang kita terima. Roh Allah tersebut memang tidak kelihatan seperti minyak dalam obor bambu, tetapi kekuatan inilah yang menghidupi obor atau menghidupi diri kita. Sumbu yang mengalirkan minyak ke api obor adalah konektivitas atau jembatan atau relasi dari sumber rahmat kepada diri kita yang adalah tanda nyata iman atau ekspresi iman atau nyala iman kita. Jembatan tersebut atau relasi tersebut tidak lain adalah doa dan kepasrahan kita kepada Allah. Maka semakin dalam doa kita, dengan semakin basahnya sumbu hidup yang tercelup dalam kerahiman Allah, maka semakin terjaminlah nyala hidup kita. Sementara api obor adalah ekspresi kehidupan kita yang terlihat dalam rupa perbuatan baik kepada sesama kita, dalam rupa tindakan-tindakan beriman yang nyata. Tindakan beriman ini hanya bisa terjadi jika kita memiliki roh Allah dalam diri kita dan kita memiliki konektivitas atau relasi yang bagus dengan Allah. Maka Allah sudah ada, tinggal satu yang kita perhatikan. Allah yang ada dalam diri kita itu apakah kita sambung, kita hubungkan dengan doa-doa dan laku liturgis serta laku refleksi kita. Atau dengan kata lain, apakah ada koneksi antara Allah yang sudah kita terima dengan diri kita? Maka perumpamaan pelita dalam bacaan Injil hari ini sebenarnya mau mengingatkan kita agar terbuka bagi roh atau Allah yang telah kita terima. Kita dipanggil untuk menjaga konektivitas atau relasi kita dengan sang sumber kehidupan. Atau dengan kata lain, kita dipanggil untuk menjaga kesegaran doa kita agar nyala hidup kita sungguh terang benderang dan dapat berguna bagi diri kita dan bagi sesama kita, bisa memberi inspirasi bagi hidup sesama kita. Panggilan kita cuma satu, Allah telah ada pada kita. Mampukah kita membawa terang ilahi tersebut agar melalui pelita diri kita orang akhirnya sampai kepada Allah yang adalah sumber segala ekspresi kita. Semoga kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk renunganmu dan sabdamu pagi ini yang sungguh menyentuh kami. Layakkan kami untuk menjadi pelita kehidupan bagi sesama kami hari ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.